Ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu al-hadi asyar al-julus bainas sajdatain. Rukun salat yang ke-11 al-julus bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Asani asyar at-tuma'ninatu fi fil julus. Tuma'nina. Sekali lagi jangan lupa bahwa di sini musannaf di Mukhtasar Latif termasuk ulama yang menghitung tuma'nina sebagai rukun mustaqil, bukan hay'ah tabi'ah li ghairihi minal arkan, tapi rukun mustaqil dan dihitung berapa? Tuma'nina dihitung berapa? 1 apa 4? Dihitung 4 ya. Nah, rukun salat di sini musannaf termasuk yang mengatakan rukun salat ada 17 karena tuma'nina di ruku', i'tidal, sujud dan julus bainas sajdatain ini dihitung rukun terpisah dan dihitung 4. Makanya ada 17. Ada ulama yang menghitung rukun salat hanya 14. Kenapa? Tuma'nina 4 itu dihitung 1. Berarti 17 dikurangi 3 tinggal 14. Ada ulama lain menghitung 13 rukunnya salat. Kenapa? Tuma'nina enggak dihitung sebagai rukun tersendiri. Sehingga rukun salat hanya 13. Tapi semua ulama ini yang mengatakan rukunnya salat 13, 14 atau 17 semua sepakat salat itu harus tuma'nina. Salat itu harus tuma'nina. Kalau enggak tuma'nina maka enggak sah. Sepakat, baik salat sunat atau salat wajib. Itu wajib tuma'nina. Cuman bedanya mereka itu apakah tuma'nina ini dihitung rukun mustaqil atau tidak. Yang menghitung rukun mustaqil apakah dihitung 4 sesuai tempatnya di ruku', i'tidal, sujud dan julus ataukah dihitung 1. Jadi khilafnya dalam masalah itu saja, tapi sepakat semuanya mengatakan wajib, kalau enggak dilakukan maka tidak sah salatnya. Rukun yang ke-11 di sini adalah al-julus bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud, yang tidak perlu ditakrifi sujud julus itu karena wadih. Beda kalau ruku, kemarin di takrifi kan ya. Ruku takrifnya apa? Kemudian almel wan hina lugatannya. Wal inhina istilahan apa? Sujud juga begitu ditakrifi karena perlu ditakrifi. Karena sujud kalau nggak ditarifi dikembalikan pada lughah bisa menimbulkan pemahaman yang beragam. Tapi kalau berdiri, duduk yang dasar ditarifi terlalu wadih. Itu taudhihul wadihat minal muskilat. Itu menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu malah termasuk muskilat, menimbulkan iskal malah. Di sini duduk dari tarifi. Nah, duduk antara dua sujud. Artinya setelah sujud pertama mau sujud kedua harus bisa dengan duduk. Duduk. Nah, duduk diterangkan syarat-syaratnya oleh ulama. Surutul julus bainas sajdatain ini ada 6. Kebanyakan syarat sama seperti syaratnya ruku, syaratnya i'tidal, syaratnya sujud. Jadi surutul julus ini surutul julus ini ada 6. Surutul julus ada 6. Syarat 1, 2, 3, 4 sama seperti syaratnya ruku, i'tidal, sujud marroten. Apa surut pertama kemarin? Ayasiha ma qablahu. Rukun yang sebelumnya julus harus sah. Apa rukun sebelumnya julus? Sujud. Sujudnya harus sah. Kalau sujudnya nggak sah, julusnya otomatis nggak sah. Syarat yang kedua, alla yaksid bihi ghairahu. Ini sama seperti syaratnya sujud. Orang bangun untuk julus itu imma ada sorif, imma nggak ada sorif. Normal-normal saja sholatnya. Maka nggak perlu niat khusus untuk julus. Kenapa? Niat rukun masing-masing itu nggak wajib karena sudah tercakup niat global di awal yaitu niat sholat. Orang niat sholat usolli itu artinya niat berdiri, niat takbiratul ihram, niat fatihah, niat rukuk dan seterusnya. Sehingga ketika rukuk tidak harus niat rukuk, mau julus tidak harus niat julus. Ini ketika kondisi normal, nggak ada sesuatu yang membelokkan dari perbuatan sholat. Tidak ada sorif, ada musorif. Tapi kalau ada sorif, harus niat khusus. Harus niat khusus. Seperti apa? Misal, orang sujud pertama. Disengat kalajengking. Dahinya disengat kalajengking. Akhirnya kaget bangun duduk. Setelah bangun, sekalian aja buat
julus bainas sajdatain. Kan tadi sujudnya sudah tumakninah. Sekarang bangunnya bukan normal kan ini, bangunnya ada sorif, ada sebab lain. Apa? Disengat kalajengking atau kaget, ada yang nyumut mercon, nyalakan dar, kaget, bangun, ya, bangun. Lah berarti bangunnya karena kaget, ada sorif. Nah, ini apakah sah bangun seperti ini? Kalau ketika bangun terpikir niat untuk julus bainas sajdatain secara khusus sah. Tapi kalau enggak, maka tidak salah. Syarat ini Allah yaqsid bihi ghairahu. Julusnya jangan diniati yang lain. Jangan diniati yang lain saja. Tapi kalau niatnya dua enggak apa-apa. Niat karena yang lain juga niat karena apa? Untuk julus enggak apa-apa. Ini kapan? Ketika tidak ada sorif. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga sama seperti syarat-syarat sebelumnya. Rukun-rukun sebelumnya apa? Ayat ma'inna fihi. Ayat ma'inna fihi. Harus tumaknina. Syarat keempat apa? Antakuna at-tumakninatu fihi yakinan. Sama kayak kemarin. Harus tumaknina, tumakninanya harus yakin. Kalau syak gak cukup. Ini tumaknina dihitung sebagai syaratnya julus kalau kita tidak menjadikan tumaknina sebagai rukun. Tapi kalau versi musannaf ini, tumaknina kan dijadikan rukun sendiri. Asani asyar at-tumakninatu fihi. Maka syarat 34 tidak usah disebutkan kalau kita ngikuti versi mu'alif ini. Kenapa? Ngapain dijadikan syarat? Udah rukunnya kok. Rukunnya sholat tumaknina. Dan tumakninanya harus yakin. Sebagaimana rukun-rukun yang lain juga harus yakin. Nah ini. Ini 1, 2, 3, dan 4. Kemudian syarat ke-5. Syarat ke-5 ayyastawiya jalisan. An yastawiya jalisan. Harus duduk tegak. Duduknya harus tegak, enggak boleh habis sujud bangunnya gini tok, sujud lagi, enggak boleh, harus tegak. Jadi yang tegak. Nah, banyak orang kadang duduknya ini enggak sampai tegak ketika sholat sunat. Banyak orang-orang di masjid-masjid, di musala-musala biasanya kita melihat masyarakat, bahkan sebagiannya santri. Sholat sunat iktidalnya enggak sampai tegak. Kalau iktidal jarang, yang sering itu julus bainas sajdatain. Banyak, saya sendiri sering melihat kayak gitu. Jadi habis sujud, bangun tidak sampai tegak, sujud lagi yang kedua, nggak sah itu. Kalau udah julus bainas sajdatain tidak sah, sujud keduanya otomatis nggak sah dan rukun-rukun setelahnya nggak sah. Percuma, sholat terburu-buru padahal selisihnya sedikit. Gitu. Jadi intinya sholat sunat dan sholat wajib itu kita sholatnya sama-sama kepada Allah. Kenapa harus dibedakan? Kalau sholat wajib ditenangkan, kalau sholat sunat dicepet-cepetkan. Padahal sama-sama sholatnya kepada Allah. Karena itu cepat asalkan sesuai apa aturan tidak ada masalah. Memenuhi syarat rukun tidak masalah. Nah, jangan sampai seperti itu, nggak sampai tegak sujud lagi. Ini banyak ini. Ini syarat yang ke-5. Syarat yang ke-6 alla yutawwilahu. Julus bainas sajdatain sama dengan iktidal. Rukun apa? Qasir. Rukun pendek. Karena itu tidak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan sholatnya batal. Allah yutawilahu. Lah berapa ukuran memanjangkan? Di sini julus beda ukuran memanjangkannya dengan iktidal. Allah yutawilahu. Ziyadatan ala adzikril masyru' fihi qadra aqallit tasyahud. Ini syarat yang ke-6. Tidak boleh dipanjangkan. Ukuran memanjangkan yang sampai membatalkan apa? Kalau melebihi ziyadatan ala dzikril masyru' fihi, melebihi waktu yang cukup untuk membaca zikir yang masyru'. Zikir yang masyru' di julus bainas sajdatain apa? Rabbi fili warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Seukuran yang cukup untuk baca itu tidak masalah. Kalau lebih dari itu dilihat lebihnya. Kalau lebihnya qadrul Fatihah, qadru aqallit tasyahud, seukuran minimal tasyahud batal. Tapi kalau enggak sampai seukuran minimal tasyahud maka tidak batal. Aqallut tasyahud disebutkan di rukun setelahnya nanti. Aqallut tasyahud
apa? At-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasuluh. Wa anna Muhammadan rasuluh. Ini akalnya. Kalau akmalnya nanti diterangkan ketika kita bahas apa? Rukun tasyahud. Sekarang kita masih rukun julus. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Ukuran memanjangkan yang sampai menyebabkan batal itu kalau ziyadah ala dzikril masyru' fihi qadru aqalli tasyahud. Setelah lewat waktu yang cukup digunakan baca zikir masyru', baik dia baca atau tidak baca, pokok seukuran waktu yang cukup digunakan untuk membaca zikir masyru' masih ditambahi lagi. Seberapa? Qadru aqalli tasyahud. Seukuran minimal tasyahud ya tadi yang disebutkan itu ya. Kalau tambahannya segitu batal. Walaupun tidak baca kalau tasyahud seukuran waktu yang cukup untuk itu batal sholat. Tapi kalau nggak sampai nggak batal. Kalau di i'tidal kemarin memanjangkan i'tidal yang membatalkan apa? Ziyadatan ala dzikril masyru' fihi qadra al-Fatihah. Kalau i'tidal qadra al-Fatihah. Kalau julus bainas sajdatain qadra aqallit tasyahud. Nah, ini mengikuti pendapat muktamad jumhur Syafi'iyah yang mengatakan bahwa dalam sholat itu ada rukun tawil, rukun qasir. Semua rukun tawil kecuali i'tidal dan julus bainas sajdatain. Ini rukun qasir, tidak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan batal. Tapi Imam Nawawi di kitab tahqiq di Minhaj sama kayak ini. Imam Nawawi di kitab tahqiq mengatakan tidak ada rukun qasir dalam sholat. Semua rukun tawil. I'tidal rukun tawil. Julus bainas sajdatain rukun tawil. Sehingga hatta antum panjangkan hataman Quran ada di situ, ya tidak batal. Ini apa? Menurut Imam Nawawi di tahqiq, tapi dhaif secara mazhab Syafi'i itu dhaif yang muktamad ini. Yang muktamad ini. Wadah ya? Kalau kemarin i'tidal ada pengecualian. Kalau julus tidak ada pengecualian. Kalau i'tidal pengecualiannya apa? Boleh dipanjangkan apa? Kalau i'tidal kemarin ada pengecualiannya. Apa? I'tidal boleh dipanjangkan. I'tidal yang apa? Rakaat terakhir ya. I'tidalur raka'ah al-akhirah. Boleh dipanjangkan inda Ibnu Hajar. Kenapa? Karena i'tidal rakaat terakhir itu tempatnya kunut. Loh kunut kan subuh yang sunat. Iya, sholat lain disamakan cek podo. Podo ambil wong. Itu gampangannya itu biar sama aja. Itu Ibnu Hajar begitu. Jadi kadang-kadang ada hukum disamakan karena ada jadi mahallul kunut fil jumlah ai fi ba'dhi suwar. Ada di kitab biasanya kalau antum baca kitab ada kalimat fil jumlah ai fi ba'dhi suwar. Jadi i'tidal rakaat akhirah itu dipanjangkan tidak batal kata Ibnu Hajar. Kenapa? Li'annahu mahallul kunut fil jumlah. Karena tempatnya kunut. Fil jumlah apa maksudnya fil jumlah? Ai fi ba'dis suwar. Fi ba'dis sholawat di dalam rakaat terakhir sholat subuh dan rakaat terakhir witir nisif Ramadan. Sholat yang lain disamakan biar sama. Itu biar sama. Ya. Itu sholat 3 sama 4 kenapa dibedakan? Padahal yang 4 itu kan juga mengandung apa yang gitu. Nah, ini tumak nina bisa jadi syak sudah dianggap. Nah, ini penekanan syarat bahwa tumak ninanya harus yakin. Betul-betul yakin tadi melakukan tumak nina. Cuma 3 tambah 4 kan ada. Apa? 3 tambah 4 kan ada juga. Umpama kalau syarat yang keempat sudah terpenuhi kan syarat 3 jadi apa? Tidak, biar lebih menegaskan saja, tidak apa-apa untuk dipreteli. Biasa kayak gitu itu biasa. Ayakuna tumakninatu yakinan. Kok moro-moro ayakuna tumakninatu yakinan? Belum ada syarat tumaknina tiba-tiba ada ayakuna tumaknina yakinan kan agak aneh juga. Misalnya sujud tidak disyaratkan. Ayakuna sujud yakinan kan aneh juga. Belum ada persyaratan sujud kok tiba-tiba ada sujudnya harus yakin. Lah memang sujudnya syarat apa enggak, rukun apa enggak kan begitu nantinya. Ala kulli hal. Wadah ya? Nah, ini syaratnya julus bainas sajdatain. Nah, asani asyar atumaninatu fihi. Ini musannaf golongannya ulama yang menghitung tumanina sebagai rukun. Jadi kalau ikut musannaf ini syarat 34 tidak usah disebutkan sebagai syaratnya julus bainas sajdatain karena masuk rukun. Sekarang rukun yang ke-13.
as-salisa asyara at-tasyahudul akhir. Itu, at-tasyahudul akhir. Rukun yang ke-13 tasyahud akhir. Artinya tasyahud sebelum salam. Nah, akhir di sini tidak mengharuskan adanya awal. Karena kayak sholat subuh ada tasyahud awal. Jadi kalau jangan difahami ada akhir berarti ada awal. Enggak mesti. Di sini tasyahud akhir karena maksudnya di akhir sholat. Tasyahud yang ada di akhir sholat menjelang salam. Bukan berarti harus ada tasyahud awal. Sholat subuh tidak ada tasyahud awal. Nah, itu. Iya kan? Nah, karena itu tasyahud akhir maksudnya tasyahud yang ada di akhir sholat menjelang salam. Ini rukun sholat yang ke-13. At-tasyahud, kalimat at-tasyahud itu diambil dari asyhadu alla ilaha illallah, kalimat syahadatain itu. Kenapa disebut tasyahud? Ini mimbabi tasmiyatil kul bismil juzu. Nah, jadi ada keseluruhan. Tasyahud ini kan isinya nggak hanya membaca 2 kalimat syahadatain. Ada at-tahiyatulillah, ada salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salam kepada alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi isinya nggak hanya tasyahud, tapi kalau disebut tasyahud biasa kayak gitu itu. Karena ada bagi tasyahud di situ diambil sebagai nama, kayak surat Baqarah. Apa hanya cerita sapi awal akhir? Tidak hanya cerita sapi pendek aja, cuman berapa ayat, lainnya tidak ada nyambung-nyambungnya dengan sapi. Nah, tapi disebut surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa, apa dari awal sampai akhir cerita Nisa? Enggak. Karena ada penyebutan An-Nisa di situ, akhirnya disebut dengan surat An-Nisa. Sama kayak tasyahud ini juga seperti itu. As-salis asar at-tasyahudul akhir. Nah, tasyahud akhir ini syaratnya banyak. Ada 9. Syaratnya tasyahud akhir ini ada 9. Syarat pertama sama dengan syarat yang lain. Ayyasihha ma qablahu. Sebelum tasyahud akhir apa? Sujud kedua ya. Berarti sujud kedua harus sah, baru bisa tasyahud. Kalau sujud kedua tidak sah, tidak bakalan sah tasyahud akhirnya. Syarat keduanya ayyakuna bil arabiyah. Harus pakai bahasa Arab. Kalau tidak mampu baru boleh terjemah. Kalau mampu harus pakai bahasa Arab. Kalau tidak mampu gantinya terjemah. Salam harus bahasa Arab, tidak mampu terjemah. Takbir bahasa Arab, tidak mampu terjemah. Tapi kalau Fatihah tidak boleh. Fatihah harus baca surat Fatihah itu. Tidak mampu diganti ayat-ayat lain, 7 ayat yang lain yang jumlah hurufnya tidak kurang dari huruf-hurufnya Fatihah. Tidak mampu baca ayat-ayat yang lain diganti zikir 7 macam. Yang jumlah hurufnya tidak boleh kurang dari jumlah hurufnya Fatihah. Tidak mampu diam seukuran yang cukup, diam seukuran waktu yang cukup dibuat baca Fatihah. Tidak boleh diterjemah. Kenapa? Al-Quran ini mukjiz. Kalau diterjemah hilang nanti. Sisi ijaz balaghahnya itu hilang. Sebagian, ya enggak semuanya, sebagiannya ijaz yang paling inti dari bahasa Arab itu menjadi hilang. Jadi kalau Fatihah tidak bisa, tidak boleh diterjemah. Tapi kalau rukun-rukun qauli yang lain, takbir, tasyahud, kemudian sholawat, salam, karena ini bukan Quran, ketika tidak mampu, harus pakai bahasa Arab, ketika tidak mampu, baru boleh terjemah. Yang disebut tidak mampu di sini apa? Tidak mampu, memang nggak bisa. Misalnya orang baru masuk Islam, disuruh sholat, baca Allahu Akbar, atau misalnya baca tasyahud itu tidak bisa. Mau diajari waktu mepet kayak ini, udah hampir maghrib mepet, diajari ya masuk waktu maghrib, akhirnya meninggalkan sholat. Ya udah dikasih terjemahnya aja, suruh baca, suruh sholat, nanti tasyahudnya terjemahan itu. Disuruh baca Arabnya tidak bisa, baru masuk Islam, baru belajar AIU nanti. Ya. Jadi karena itu suruh terjemah tidak apa-apa. Ketika tidak mampu itu, contoh tidak mampu itu seperti itu. Bukan tidak hafal. Kalau tidak hafal suruh baca. Dituliskan di papan, sholat menghadap papan itu baca itu. Bukan tidak hafal, tidak bisa. Tidak bisa. Baca surat lain itu kalau tidak bisa baca hafal, kemana saya bisa baca surat yang lain? Bisa jadi dia misalnya orang awam toto dari pelosok, tidak pernah sholat, tarbiyahnya tidak benar, tidak dididik dengan benar, kemudian tobat. Baru belajar sholat, mepet waktunya mau maghrib kayak gini. Dia karena sering ikut misalnya acara
apal qul huwallahu ahad, Fatihah tidak bisa misalnya. Apal qul huwallahu ahad, bisa baca qul huwallahu ahad walaupun tidak ngelihat. Kalau suruh baca tulisan tidak bisa. Apal qul huwallahu ahad apal karena sering dengar. Fatihah tidak bisa. Ya udah sholat suruh baca qul huwallahu ahad itu aja diulang-ulang. Sampai jumlah hurufnya tidak kurang dari Fatihah. Kalau waktunya mepet kayak gini. Nah, nanti untuk sholat isya baru diajari. Bisa aja, jarang terjadi. Seandainya ulama itu kan sudah mempersiapkan hukum untuk segala kondisi. Ya jarang memang, tapi seandainya terjadi begitu hukumnya. Fatihah. Ya. Syarat kedua itu harus pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa baru boleh pakai terjemah. Oh iya, belum diganti ini ya. Surut at-tasyahud. Ada 9. Ayyasihama qablahu ayyakuna bil arabiyah. Kemudian syarat yang ketiga, mura'atu hurufihi. Memperhatikan huruf-hurufnya. Jangan sampai ada huruf yang dihilangkan atau diganti dengan huruf yang lain. Itu. Jangan sampai ada huruf yang hilang dimakan. Ya, jangan makan huruf. Makan nasi nanti ya, jangan makan huruf ya. Memperhatikan huruf-hurufnya, jadi dijaga jangan ada yang hilang. Kemudian yang keempat, mura'atu tasdidatihi. Memperhatikan tasdid-tasdidnya. Itu jangan ada tasdid yang dihilangkan. Tasdidnya tasyahud itu kalau yang diakol jumlahnya 16. Kalau yang diakmal jumlahnya apa? 21. Itu 21. Antum mau nemu itu keluarganya Habib? Mau nemu keluarganya? Fadhol. Nah, jadi memperhatikan tasdid-tasdidnya. Nah, tasdidnya tasyahud kalau yang diakol tadi itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin dan seterusnya, itu ada 16. Tapi kalau tasyahud yang akmal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya ada 21. Ini ada satu tasdid dihilangkan, satu aja enggak sah. Allah nailur aja itu. Tasdid-tasdidnya apa? Tasahud disebutkan di Safinah. Disebutkan Safinah. Ya tidak apa-apa diterangkan, dibaca cepat gitu aja. Nah, ada 21. At-tahiyatu. 1 2. Di ta dan ya. At-tahiyatu, jangan at-tahiyatu. Kayak Fatihah iyyaka ya. Nah, hati-hati, tidak sah itu jamaah gitu. Hatta masjidnya besar tidak sah ya. Bukan karena masjidnya kecil. Jadi kadang ada imam besar di musola kecil, kadang ada imam kecil di masjid besar. Itu jadi apa? Iyaka itu tidak sah, hatta masjid besar ya, hatta masjid besar. Imam besar di musola kecil. At-tahiyatu 2, tak ya at-tahiyatu. Kemudian kalau yang sempurna al-mubarakatus sholawatu disot itu. Kemudian at-thayyibatu 2. At-thayyibatu 2 ada di to dan ya itu. Lillahi lam jalalahnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah 6. Assalamu sin. Assalamu tidak boleh dibaca al-salamu. Batal kalau sampai begitu. Ada khilaf, tapi Ibnu Hajar di Tuhfah mengatakan batal. Dan sebaiknya kita hindari khilaf. Ibnu Qasim mengkritik pendapat Ibnu Hajar. Kenapa al-salamu kok batal? Ya kata Ibnu Hajar, berarti ada tasdid yang dibuang. Padahal tasdid itu perwakilan huruf kan, berarti kan huruf double. Assalamu. Assalamu, berarti kan ada 2 sin. Kalau dibaca al-salamu, sinnya sisa 1. Makanya batal. Kata Ibnu Qasim, tidak menghilangkan huruf ini. Assalamu dibaca al-salamu, memang sinnya sisa 1, tapi tasdidnya dikembalikan kepada huruf asal al-salamu. Tapi ala kulli hal kita hindari khilaf ya. Assalamu, apalagi Ibnu Hajar ini sekelas Ibnu Hajar yang mengatakan batal. Assalamu 7. Alaika ayyuhan nabiyyu, ada 3 di situ. Ayyuhan nabiyyu, ayyuha ya.
An-nabiyyu nun ya an-nabiyyu ayyuhan nabiyyu 10 sudah ya. An-nabiyyu wa rahmatullahi 11 di lam jalalanya wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu lagi di sin assalamu alaina wa ala ibadillahi lam jalalah ibadillahi as-salihina sad asyhadu alla Allah lamnya harus tasdid tidak boleh dibaca asyhadu an la tidak boleh tidak sah tasyahudnya kalau dibaca asyhadu an la kalau di luar sholat baca pakai gitu tidak apa tidak wajib tapi ini sholat harus ngikuti itu asyhadu alla tidak boleh dibaca asyhadu an la itu asyhadu alla ilaha illallah 2 di illa dan lafaz jalalah illallah 17 kemudian wa asyhadu anna tasdid 18 Muhammadar Rasulullah alal mim itu Muhammad ya Muhammadar ar-rasul Muhammadar Rasul ra-nya harus tasdid tidak boleh dibaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tidak sah kalau sholat baca kayak gitu tidak sah dan sebaiknya diidgham hatta di luar sholat hatta antum baca di luar sholat ketika adzan atau apa saja ditasdid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau di sholat tasyahud wajib kayak gitu tidak gitu batal kata Ibnu Hajar tidak sah maksudnya bukan langsung batal gitu harus diulang itu kalau nggak diulang terus gitu sampai salam tidak sah sholatnya jadi wa asyhadu anna Muhammadar tidak boleh Muhammadan Rasulullah tidak boleh itu Muhammadar Rasulullah lafaz jalalah 21 ya nah ini tasdidnya tasyahud ada 21 kalau tasyahud yang akmal kalau tasyahud yang aqal ada 16 di Safina nanti dilihat ya enggak kalimat itu ya jadi misalnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya ngulangnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begitu ngulang dari awal enggak apa-apa kalau inti mau ngulang dari awal ya enggak apa-apa memang enggak harus kemudian syarat yang kelima adamul lahni al-mukhil bil makna ini tidak boleh lahan yang bisa merubah makna lahan ini ya merubah huruf atau tidak harus merubah huruf harokat misalnya termasuk lahan merubah harokat yang bisa merubah makna ngerubah huruf yang bisa ngerubah makna misalnya tidak boleh harus apa fasih makhrajnya harus pas makhrajnya harus tepat ini syarat yang ke berapa 5 yang ke-6 ayat tiabihi qaidan baca tasyahud harus duduk dari awal sampai akhir harus duduk misalnya sisa sedikit bangun ke susu terburu-buru ya tidak boleh harus duduk baca tasyahud dari awal sampai akhir harus dalam posisi duduk ketika mampu duduk ketika tidak mampu duduk ya yang mampu ayat tiabihi qaidan kemudian atau misalnya masih sujud terburu-buru jadi sujud belum bangun sudah baca tasyahud sambil bangun at-tahiyatul mubarakatuh tidak boleh ini duduk dulu yang tegak baru baca tasyahud ini yang ke-6 yang ke-7 ayyusmi anafsahu kita selesaikan ini dulu ayyusmi anafsahu bacanya harus bersuara suara harus dia sendiri kedengaran kalau sekiranya kondisi sunyi dan pendengarannya normal kalau dia tuli misalnya tidak apa-apa walaupun tidak dengar yang penting suaranya dikeraskan seandainya dia normal akan dengar dalam kondisi sunyi kalau tidak dengar gara-gara banyak suara kendaraan kayak gini ini tidak masalah yang penting seandainya kondisi sunyi dia mendengar syarat yang ke-8 at-tartib indah Imam Romli Ibnu Hajar tidak harus antum bolak-balik tidak apa-apa jadi tasyahud itu harus tartib menurut Imam Romli Ibnu Hajar tidak harus tapi ya khurujan minal khilaf tidak usah aneh-aneh lah dibolak-balik
Oh, nanti diprotes orang, enggak apa-apa Ibnu Hajar sah kok. Kenapa kok bikin kontroversi itu? Dan juga ibadah itu upayakan sah menurut semua ulama. Udah dibaca tertib seperti yang umum. Enggak, ini dibalik, tiba-tiba langsung Allahu Akbar, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, asyhadu an la ilaha illallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menurut Ibnu Hajar. Imam Romli tidak sah. Dan tidak usah aneh-aneh. Kepingin diprotes orang, nanti pamer ilmu. Buat apa? Ilmu bukan buat pamer-pamerannya. Nah, ini Ibnu Hajar mengatakan boleh, bukan menganjurkan. Tidak tertib itu. Boleh, bukan berarti anjuran. Kemudian yang ke-9 al-muwalah. Harus langsung. Tidak boleh terpisah diem yang lama. Sama kayak Fatihah kemarin, tidak usah tak ulang. Kayak Fatihah tidak boleh terpisah lama. Atau pisah sebentar dengan tujuan qat'ul qiraah, memutuskan bacaan. Atau dipisah dengan kalimat-kalimat yang lain, dzikir yang lain. Tidak boleh, harus muwalah. Ini juga sama, inda mimro. Ibnu Hajar tidak apa-apa, tidak muwalah. Misalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, tafakkur dulu. Ngirobi at-tahiyyat, dipikir irobnya apa, kandungan maknanya apa, diingat-ingat tafsirnya apa. Masya Allah, taladzud, menikmati apa, mengarungi maknanya at-tahiyyat. Habis itu baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, direnungi. Tidak apa-apa Ibnu Hajar, sah. Imam Romli tidak sah, harus muwalah. Harus muwalah. Ini syaratnya. Ada 9 syarat. Selesai ini ya syaratnya. Rukun yang ke apa? Yang ke-14 al-qu'udu fihi fit tasyahud. Rukun sholawat kita terangkan besok pagi insyaallah. Rukun yang ke-14 duduk untuk tasyahud. Jadi baca tasyahudnya rukun, duduknya juga rukun. Duduk tok enggak baca kurang, enggak sah sholatnya. Atau baca tok tapi enggak duduk juga enggak sah. Jadi dua-duanya rukun, bacanya rukun, duduknya juga rukun. Ada pertanyaan? Enggak ada. Yap. Ya kalau Ibnu Hajar enggak usah 89. Sisa 7 aja kalau ngikuti Imam Ibnu Hajar. Kenapa 89 enggak disyaratkan? Ini menurut Imam Romli syarat. Udah, enggak ada pertanyaan lagi. Ya apa ujiannya tadi? Gampang ya? Lumayan. Insya Allah direncanakan lagi ujian berikutnya ya. Ya, kita udah kelirunya ujiannya udah dapat banyak belum ujian ya, harusnya dapat sedikit ujian enak. Kita jadwalkan lagi ya, apa seminggu lagi 10 hari lagi gitu ya. Insya Allah. 1 bulan khatam nanti kitabnya ya, banyak lagi khatam kitab. Wallahu alam, al-Fatihah.